Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rahayu. Hari ini kita akan belajar matematika, masih tentang materi pecahan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kita akan mengenal bentuk-bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan. Contohnya pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan biasa ke desimal, dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang masih belum paham, nanti dengan videonya bisa kalian ulangi atau bisa bertanya dengan Bu Guru saat video call. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Ada 4 pembahasan untuk bentuk pecahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang umumnya kita jumpai. Contohnya ada 1/2, 3/7, 4/5, dan lain sebagainya. Pecahan biasa sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni, pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/2, 3/7, 4/5, dan lain sebagainya. Sedangkan yang B, pecahan tidak murni, yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contohnya 5/3, 7/4, 11/7, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2 1/3, 3 1/4, 1 1/2, dan lain-lain. Selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan sederet angka diikuti koma. Contoh 0,25. Jika dijadikan pecahan, maka menjadi 25/100. 0,3. Jika dijadikan pecahan, maka menjadi 3/10. Kenapa 0,25 menjadi per 100, sedangkan 0,3 menjadi per 10? Perlu diingat bahwa pecahan desimal, jika ada satu angka di belakang koma seperti 0,3, maka penyebutnya adalah 10. Sedangkan jika ada dua angka di belakang koma seperti 0,25 atau dibaca 0,25, maka penyebutnya adalah 100. Banyaknya 0 pada angka 10 atau 100 diikuti oleh banyaknya angka yang berada di belakang koma. Selanjutnya yaitu persen. Persen bisa juga kita baca per 100. Contoh, 8%, artinya 8/100. Kemudian 25% artinya 25/100. Kalian sudah memahami tentang 4 bentuk pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Contohnya 10/4. 10/4 artinya 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 menghasilkan 2 angka 4 atau 2 kali 4 sama dengan 8. Maka 10 dibagi 4 sama dengan 2, sisanya yaitu ada 2. Kita tuliskan menjadi 2/4. 2 berasal dari hasil pembagian 10 dibagi 4,
kemudian angka 2 yang menjadi pembilang adalah sisa dari pembagian 10 dibagi 4, dan penyebut 4 adalah penyebut dari pecahan biasa 10 per 4. Penyebutnya tidak diganti ya. Contoh yang selanjutnya 11 per 3. 11 per 3 sama dengan 11 dibagi 3. 11 jika dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti sisanya adalah 2. Karena 11 dikurangi 9, sisanya 2. Maka dituliskan 3, 2 per 3. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, pecahan campuran 2, 1 per 3. Rumusnya adalah kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat. 3 dikali 2. Ditambah dengan pembilang yaitu 1. Jadi, 2, 1 per 3 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1. Hasilnya yaitu 7 per 3. Hasil dari 3 kali 2 ditambah 1 kita tuliskan menjadi 7. Kita tambahi dengan per penyebut 3. Berasal dari penyebut yang sebelumnya. Contoh yang kedua, 3. 2 per 3. Sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2. Sama dengan 11 per 3. Perlu diingat bahwa dalam mengubah pecahan, maka penyebutnya tetap sama. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Contoh 3 per 5. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, maka harus kita jadikan angka 10, atau 100, atau 1000, atau 10.000, dan lain-lainnya. Kita jadikan angka yang terdekat dengan mengalihkan bilangan yang sama. Contoh 3 per 5. Agar bisa menjadi pecahan desimal, maka penyebut 5 kita jadikan 10 dengan cara mengalihkan 2. Jika bawahnya dikali 2, maka atasnya juga harus dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10, maka hasilnya adalah 6 per 10. Sama dengan 0,6. Selanjutnya, 1 per 4. 4 tidak bisa kita jadikan 10, tetapi bisa kita jadikan 100 dengan cara dikalikan 25. Jika bawahnya dikalikan 25, maka atasnya juga dikalikan 25. Hasilnya adalah 25 per 100. Sama dengan 0,25 atau dibaca 0,25. Selanjutnya, 12 per 50. 50 kita jadikan 100 dengan dikalikan 2. Maka otomatis atasnya juga dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 24 per 100 sama dengan 0,24. Catatan, penyebut 10 menandakan bahwa akan ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 menunjukkan bahwa ada dua angka di belakang koma, seperti contoh 0,6 dan 0,25. Yang keempat, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,75. Perlu diingat bahwa di catatan sebelumnya, apabila ada dua angka di belakang koma yaitu 0,75, maka sudah dipastikan bahwa bilangan desimal ini memiliki penyebut 100. Jadi 0,75 sama dengan 75 per 100. Bilangan ini masih cukup besar.
masih bisa disederhanakan dengan membaginya dengan angka 25. Jika pembilang dan penyebut kita bagi 25, hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya 0,6 sama dengan 6/10. Angka ini juga masih bisa kita sederhanakan dengan membagi bilangan 2. Hasilnya adalah 3/5. Nomor 5, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh, 1/2. Kita jadikan persen, maka penyebutnya harus dijadikan 100. 2 agar bisa menjadi 100, kita kalikan 50. Maka atasnya juga kita kalikan 50. Hasilnya menjadi 50/100, sama dengan 50%. 3/4 harus kita jadikan 100. 4 agar bisa jadi 100, kita kalikan 25. Atasnya juga kita kalikan 25, hasilnya adalah 75/100. Sama dengan 75%. Yang terakhir, 1/5 sama dengan 5-nya kita jadikan 100, maka kita kalikan dengan angka 20. Otomatis atasnya kita kalikan 20. 1 kali 20 sama dengan 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Hasilnya adalah 20/100. Sama dengan 20%. Ingat ya, persen harus dijadikan 100, yaitu penyebutnya. Yang terakhir adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya ada 50%. 50% artinya 50/100. Ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa, tetapi masih kita sederhanakan karena jumlah yang terlalu besar. 50 dan 100 bisa kita bagi dengan angka 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2. Maka 50% hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya 75% sama dengan 75/100. Kita kecilkan lagi angkanya dengan membaginya dengan angka 25. Hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya 20% atau 20/100. Ini juga kita kecilkan dengan membagi dengan angka 20. Hasilnya adalah 1/5. Tadi kamu sudah memperhatikan penjelasan dari bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Sekarang kamu kerjakan tugasnya. Tugasnya ada di buku Bu Pena halaman 16 sampai 17, yaitu soal nomor 1A, 1B, 1C, kemudian 2A, 2B, 2C, 3A dan 3B, dan 4A, 4B. Jumlahnya ada 10 soal. Kamu kerjakan di buku tulis, jangan lupa disertakan cara mengerjakannya, dan fotokan hasilnya ke guru kelas. Besok akan ada video pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan. Sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti kalian fotokan ke Bu Rahayu sesuai perintah. Kemudian besok akan Bu Guru kirimkan video pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan. Jadi bagi yang belum bisa atau belum paham bisa melihat hasil pembahasan dari Bu Rahayu. Sekian video materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.